Terus hubungannya kaset sama pensil? Nggak tahu. Hanya orang 90 yang tahu gimana memutar kaset. Halo, ketemu lagi teman-teman, sahabat semua di Acara Ngobras. Ngobrol bareng sahabat. Kembali saya bersama Mas Wiwit. Saya bersama Mas Hans. Ya. Sinyo, saya namanya Sinyo sih dari dulu. Tapi sebenarnya Sinyo itu ini ya, panggilan waktu kita di Tara ya. Iya, betul. Nyo sama manggil Betul, Nyo. itu Ngopi dulu kita Nyo. Pertama kali Musni namanya. Oh, yang iya. mempopulerkan panggilan Semoga Sinyo. melihat ya nanti ya. Halo Mas Musni, Musni. apa kabar? Ya, ini kita sambil ngopi-ngopi. Siap. Nah, tema kali ini kayaknya kita akan mengangkat tentang era 90-an nih, Mas. Wow. Nah, kita kan hidup di era sana lah ya. Itu era yang nggak pernah bisa kita lupakan ya. Tuh. Aku selalu membandingin tuh Nyo, era masa itu sama sekarang kok kayaknya masih enak waktu itu ya. Masa peralihan memang belum ada handphone, Ya. tapi kita juga nggak merasa susah ya nggak ada handphone. Masih kirim surat, ada pos surat, ada surat, telepon gitu ya. umum, Nah, pakai wartel. koin, wartel. Ya mungkin kita semua pernah ngerasain itu ya Nyo, ya? Iya, benar. Oke. Sekarang kita langsung aja ke era 90-an itu, apa yang ada di benak lu Nyo? Oke, era 90-an itu adalah gua masih muda, Mas. Ya, Gua masih sama. zaman seneng-seneng lah istilahnya gitu ya, masih Iya. bisa dibilang waktu itu kita nggak mikir masa depan, Iya. ya kan? Kita masih ya have fun aja lah gitu ya. Evan ya, 90-an kita ini SMA lah ya. lulus 94 ya. Ya, gua 95, Mas. 94. Ya, ya 95. Oke lah, 90-an. Ya, Jadi sepantaran SMP lah ya. SMA rentan waktu sampai kuliah itu masa-masa oke ya, Nyo Wah, ya. masa-masa menyenangkan gitu ya. Mm-mm. Zaman SMA apalagi kita bolos. Bolos. Dengan kebandelan kita lah, tapi ya masih wajar lah gitu Masih ya. wajar lah. Kebandelan anak SMA gitu. Iya, yang rokok. Ya, ngerokok itu. Minum. Bolos dipanggil Ya, kepala sebagai sekolah. kepala sekolah gitu. Iya. Ada nggak pengalaman yang bisa di-share di sini? Oh, ada, Waktu lucu. SMA tuh? Jadi waktu itu kita lagi jam kosong nih. Hah. Waktu zaman SMA itu kalau pelajaran kosong di jam terakhir pasti pulang dong kita dong. Iya kan? Iya. Biarpun ada tugas bodo Iya, amat iya, gitu iya. kan. Kita pulang nih jujur lewat belakang biasanya, Mas. Ketemu kepala sekolah. Wah, udah deg-degan. Waduh, mati nih ketemu kepala sekolah. Ternyata kepala sekolahnya malah nyapa, "Selamat siang, Mas." Udah, kita jalannya pulang. Itu masih ingat banget itu. Udah deg-degan, waduh mati deh ini besok dipanggil. Ternyata kepala sekolahnya malah bodo amat gitu. Itu bolos yang bernasib baik. Iya. Kalau di aku tuh waktu apa ya? Itu kan di Surabaya ya. Jadi Ya. kita sepakat bolos satu kelas. Waktu itu pelajaran ekonomi kita apa ya? Kenapa kita sepakat bolos satu kelas? Karena kayaknya memang pelajarannya itu dipercepat. Jadi ujuk-ujuk ulangan. Oh. Terus pada nggak Mungkin siap. Nggak siap. Jadi kita sepakat bolos satu kelas. Tapi impactnya yang ikut itu 3 kelas. Wow. Waduh, itu besok paginya kayak terima raport. Orang tua semua dipanggil 3 kelas. Iya. Dan itu ibuku juga nggak tahu ada apa dipanggil kan. Itu juga kepala sekolah bilang, ini kalau namamu udah dicoret kamu nggak di sekolah ini lagi ya. Begitu. Waduh. Serem juga ya. Ya, tapi kalau sekolah saya itu dulu nggak terlalu ketat sih, Mas. Padahal katanya gitu ya SMA favorit gitu. Maksudnya SMA terbaik katanya dulu Ya, ya gitu. Cuman ya begitulah. Ternyata ya saya itu dari SD sampai SMP di sekolah swasta. Which is itu sangat pangadu luhur lah. Ya. Semua orang tahu pangadu luhur itu betapa ketatnya gitu, galak-galak semuanya gitu. Ya. Kita bandel dilempar beneran, udah gambar beneran. Terus SMA masuk sekolah negeri. Oke. Beda Ya, banget. beda banget gitu, jomplang banget gitu kan. Wah gila, ternyata sekolah swasta itu memang lebih, nggak tahu kenapa tapi lebih ini lah. Sekarang nggak tahu ya, dulu tuh orang berlomba-lomba masuk sekolah negeri ya. Betul. Sekarang kayaknya enggak ya, udah nggak jadi yang kayak gitu ya. Masih juga, karena negeri sekolahnya gratis kalau sekarang, lebih ke sana. Gitu. Oke. Itu nggak bayar. Kalau dulu kan karena kayak nyokap saya nih, orang tua saya tuh mikirnya kalau sekolah negeri nanti biar masuk ininya gampang,
masuk Oh, UMPTN-nya kan. UMPTN. Dulu UMPTN namanya. Sebelum Sekarang nggak UMPTN tahu tuh namanya apa. sekarang lupa saya. Ada lupa tapi bukan yang UMPTN lah yang pasti. Tenang, sekarang ini kita pasti lupa. Kenapa? Karena wisudanya aja virtual. Malah tadi Ijazahnya PDF. ya, tadi saya Mungkin baca ya, tahu. ini loh, sekolah online ini makan berlanjut katanya. Seterusnya katanya gitu. Gitu kan. Terus jadi fungsi sekolah udah Apa ini lah. enaknya ya? Padahal kalau di sekolah itu jujur ya, Nyo, gue tuh nggak suka sekolah sebenarnya. Oh, sama. Bukan nggak suka sekolah, ya suka ngumpul sama Cuma, teman-temannya. ya, bukan Jadi, pelajarannya. Bukan pelajarannya. jadi bersosialisasi, Ya. kita bikin apa, bolos bareng apa segala macem, itu menurut aku keren. Ya. Tapi masalah edukasinya, bapak pendidikannya itu sendiri kok aku agak Kurang srek ya? kurang srek sama pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi bayangin ya, teknologi berkembang sangat cepat, dunia pendidikan itu aja stagnan gitu kan. Sementara dogma bahwa kita nggak boleh nyontek atau apa itu menurut aku itu dogma yang salah. Ya. Kenapa? Karena pada realitas kehidupan kita tuh justru pasti banyak nyontek. Ya, betul. Ngomongnya cuma bahasa halusnya itu terinspirasi, tapi sebenarnya nyontek. Nggak ada di dunia ini nggak nyontek. Penemu-penemu pun pasti terinspirasi dari orang sebelumnya. betul. Cuma dia kembangkan. Terus gimana caranya dari nyontek itu kita bisa kembangkan lebih baik lagi kan? Seharusnya kan gitu. ATM tuh Mas kalau di MLM namanya. Apa Amati, tuh? tiru, Amati, terus modifikasi. Modifikasi, iya. Ilmunya itu ATM. Dan itu nggak salah sih Nggak menurut salah, aku. Jadi betul. pada waktu itu ketika kita nggak boleh nyontek, kita bilang nyontek itu nggak baik apa segala macem, itu aku nggak sepakat sama itu. Itu kayaknya nanti seru kita bikin satu tema obrolan tentang Bisa, pendidikan. iya, Seru tuh kayaknya. Oke, kita kembali lagi ke Nah, tahun 90-an nih. itu saya lagi demen-demennya ngeband. Oh, Wah, oke. saya tuh anak band Mas dulu Mas. Oh. Zaman SMP saya vokalis. Oh. Zaman SMA jadi basis. Oke. Iya. Terus drummer enggak? Enggak. Gitu. Iya, iya, Jadi ya lagi demen-demen ngeband aja gitu. Kayaknya keren gitu ya kalau ngeband. iya, Selain iya. ngeband, basket juga. Oke, Anak basket oke, gitu. oke, Itu oke. juga wah kayaknya pemain Iya, basket iya, tuh iya. kan waduh keren gitu ya. Itu sih zaman SMA sih Mas. Iya. Wah kalau mau diceritain panjang lah, banyak tuh cerita-cerita lucu gitu ya. Yang paling melekat grup band waktu itu Slang ya, Nyo? Slang itu nggak Eh, ngerti kalau aku ya. Ya Slang salah satunya. Dewa, Slang, Dewa, terus Bon Jovi kalau yang luar Bon negeri ya. Jovi, nah. Bon Jovi, JNR lah. Kalau dulu Oh, saya, Guns N' Roses, iya, ya Guns N' Roses itu, waduh idola banget dulu ya. Itu poster seluruh kamar. Wah benar. Sampai ke plafon. Benar. Sampai papa mama saya ini mau apa-apaan nih, udah Iya. kamar dicat hitam, Iya. ada poster Axl Rose apa, wah sampai di atas. Banyak tuh saya poster-posternya kayak gitu. Cuman saya dari dulu itu tidak pernah ngefans salah satu genre. Jadi saya dengerin semua musik Mas, dari metal, thrash, yang wah gedebak-gedebuk gak jelas Iya, gitu kan. iya. Sampai keroncong, dangdut pun saya dengerin gitu. Oh. Jadi semua aliran musik memang menurut saya itu enak sebenarnya gitu Oke, kan. oke. Tergantung bagaimana cara kita mendengarkannya aja. Oke. Tuh. Jadi hampir banyak lah musik yang saya kenal gitu. Kalau kayak musik thrash metal nih ada Sepultura. Oh, Sepultura yang bahasanya kita nggak tahu. Iya, ada Obituary. Nggak tahu lu pernah denger grup namanya Karkas nggak? Enggak. Karkas, wah itu seru lagi, lebih seru daripada Sepultura itu Mas. Wah, yang nyanyi nggak tahu dia ngomong apaan gitu ya. Soalnya ini Sepultura, Mas. Gitu, itu zaman SMA lah. Iya. Terus kalau nggak salah waktu itu nggak tahu ya, di tiap kota mungkin beda. Kan kalau aku kan di Surabaya tuh. Celananya dibikin cut bray. Oh iya, itu memang lagi ngetrennya itu. Iya, Cut jadi bray. celana SMA itu bagian bawahnya Bagian. digunting, direnggangin, dikasih flanel. Iya. Jadi cut braynya itu ada flanelnya. Iya, ada Ada sambungannya. motif, iya, sambungan cut bray. Terus habis itu dulu kalau mau izin, dulu istilahnya kan diskotik ya, nggak ada dugem ya. Iya, iya. Diskotik gitu minggu siang. Pasti izinnya ini apa namanya
ada ulang tahun temen. Oh. Nah, padahal ke diskotik waktu itu. Dan bajunya nih, waktu itu yang tren baju barong Bali, baju barong Bali, Ya. celana jeans, cut bray, terus sepatunya Convert ya, bener ya? Converse. 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 Converse yang warna abu atau hitam, udah. Atau Warrior. Itu Warrior. Ada gambar bintang itu ya kalau ya udah standar kan, kayaknya sama ya di semua kota sama ya kurang lebih ya. Cuman kalau saya kan di kota kecil Mas, di Salatiga, jadi nggak ada diskotik. Nonton bioskop aja udah keren itu. Iya. Dan zaman saya SMA itu kita ada acara bioskop kalau siang jam 12:30 itu namanya extra show. Extra show. Iya. Itu bayarnya cuma 150 perak. 150. Iya. Nah, terus yang paling bandel tuh dulu kalau hari Jumat. Hari Jumat tuh kan pulang cepet supaya kita Jumatan. Cuman kita bilangnya Jumatan di Masjid Panjang. Masjid Panjang itu bioskop. Itulah kebandelan kita. Jumatan di mana? Masjid Panjang ya, gitu. Itu maksudnya bioskop. Jadi kita orang nggak tahu Masjid Panjang itu. Nggak tahu ya, cuman antara kita aja. Kode kita. Kita mau nonton extra show itu, kita bilangnya Jumatan di Masjid Panjang gitu. Aduh. Itulah zaman kayaknya apa ya? Tapi apa ya? Di masa SMA itu memang kalau aku pribadi itu mengeset otak tidak untuk masa depan. Oh iya sama. Memang harus kita habiskan di waktu itu untuk have fun, gitu kan. senang-senang. Benar. Nggak akan mikir duit dulu, nggak akan mikir nanti mau kuliah di mana. Betul. Enggak lah, udah nih dihabisin. Kenapa? Takutnya nih nanti nggak punya cerita. Iya, benar. Setuju Mas. Nggak punya cerita. Sama, saya dulu juga gitu mikirnya. Ya pokoknya bukan mikirnya, memang nggak kepikiran gitu ya. Nah, ketika udah kuliah tuh baru, aduh dulu kenapa saya bandel ya, ketawa dulu begini gitu kan. Masalahnya kan aku kuliah juga nggak lanjut. Itu dia. Itu perbedaan kita. Itu perbedaan kita. Oke, kembali ke 90-an aja ya. Oke. Apalagi 90-an ya. Sekarang lagi mulai ini ya, band-band 90-an mulai ini lagi loh, mulai hidup kembali loh dari mati suri lah istilahnya gitu ya. Yang aku nggak ngerti ya, kenapa era 90-an itu selalu bisa diangkat ya setiap waktu ya. Seru sih, ya. Bahkan tadi pagi anak-anak sekarang pun ngangkatnya ya lagu-lagu 90-an. Tadi pagi itu dia ada acara di radio, saya lupa judulnya apa. Jadi ada beberapa stasiun radio nih ngumpul jadi satu, penyiarnya ada 16 penyiar. Terus gitu ngangkat tema 90-an. Nah, tadi kebetulan ada bandnya Riff namanya. Oh iya, Riff dari Bandung tuh. Ya, si Andi Riff kan. Suaranya keren, nyanyi Raja dan yang lain lagu-lagunya. Nah, itu dia mengangkat memang tema 90-an setiap hari Jumat. Entah mau band, entah mau artis, bintang iklan, pokoknya yang era 90 gitu. Keren. Ya. Dan itu kenapa bisa melekat ya sampai di detik ini? Apa memang ya karena mungkin kita ada di sana, Mas. Ada di era itu. Maksudnya apakah memang anak-anak 90-an ini di masa sekarang ini peaknya, maksudnya di golden age ya, usia emasnya itu di sekarang ini, jadi kayak mungkin jadi nanti tolak ukur mungkin Mas. Tolak ukur gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya era tahun 2000-an ya udah mulai masuk ya anak-anak yang generasi mungkin adik-adik kita tuh ngomonginnya era 2000-an. Iya, bisa jadi gitu. Oke. Kalau dari luar tuh masih ingat kalau 90-an New Kid on the Block. Oh, yes. Itu apa ya? Bisa dibilang legendnya boys bandnya. New Kid on the Block, kemudian Backstreet Boys, kemudian Boyz II Men. Wah, banyak lah setelah itu gitu ya. Alpha One ada ya? Bukan Alpha One ada. Terus Color Me Back. Apalagi wah banyak lah. Pokoknya di 90-an itu menurut saya musiknya keren-keren ya, gila gitu. Maksudnya pilihan kita banyak. Orang produktif banget gitu. Lu suka misalnya alternatif, di sana ada Nirvana, ada Radiohead, banyak gitu ya. Lu suka rock, ada Bon Jovi, Arifin, Radiohead. Maniak Radiohead. Terus kalau suka nge-rock ada JNN, Metallica dan yang lain-lain gitu ya. Banyak kan. Maksudnya kita bisa boleh memilih tuh. Lebih banyak gitu. Dan coba deh sekarang kita buka YouTube. Musiknya tuh musik mesin ya, elektronik. Iya, tapi ya bukan juga jago di musik sih, tapi kok menurut aku jadi cetek karena semuanya bermain di
di alat, Nah, bukan kebetulan kalau apa Mas ya? Wiwit buka YouTube saya udah memproduksi satu album musik Wow. elektronik, Mas. Hmm. Karena memang bikin musik elektronik itu saya sendiri seakan-akan saya bisa main satu band dan itu bikinnya nggak sampai 1 jam satu lagu, Mas. Oh. Karena apa? Ada namanya looper. Jadi kita cuma bikin satu template, jebret. Bisa kita copy, terus kita variasiin sedikit, udah jadi. Oh. Beda dengan musik zaman dulu. Musik tahun 90-an nih, kalau kita ngeband, kita mau hari ini mau ngeband, itu seminggu sebelumnya kita udah ngulik dulu itu. Biar nggak salah. Biar nggak salah. Karena gitu. mahal ongkosnya. Betul, Biar kita rekam. bukan rekaman aja nyewa tempat. Nyewa studio. Nyewa studionya Iya, aja udah iya, mahal, iya, kita iya. patungan gitu. Iya. Jadi diusahakan pas datang, kalau nggak dimaki-maki kita sama teman-teman lu, Iya, ini iya, ngapain iya, nggak iya, latihan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, Jadi ketika kita latihan tuh benar-benar sudah menguasai. Kalau kita gitaris misalnya itu udah dikulik dulu. Kalau drummer ya drumnya dia udah ini dulu gitu, Mas. Jadi benar-benar skill gitu Ya, yang tapi memang diutamakan. nggak tahu, bisa kelihatan nggak sih bedanya antara musisi dulu mungkin sama sekarang? Oh, pasti kelihatan kalau kita serius di musik nih, kelihatan banget bedanya, Kelihatan Mas. banget, Ketika kita denger aja udah langsung tahu, oh ini musik orang, maksudnya dimainkan, Iya. sama oh ini elektronik. Kelihatan gitu. Oke. Kelihatan sekali. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau yang generasi sekarang ini mereka memang jago main di sosmed. Ya. Di ini mereka cepat untuk memviralkan Betul. untuk apa. Ya. Nah, itu yang kelemahan mungkin orang-orang era 90-an. Ya. Karena orang 90-an memang ya kontennya seputar Karena itu. iya benar, Mas. Ya memang intinya akhirnya Ya dunia berubah sih. dunia gitu. berubah dan kita harus bisa Kita harus bisa ngikutin. beradaptasi gitu. Kalau Harus enggak beradaptasi, susah, Mas. iya, Kalau iya. kita ngomongin musik Baik nih, suka atau nggak suka ya. nggak suka. Kalau kita ngomongin musik, mungkin contohnya salah satunya nih yang bisa beradaptasi itu Coldplay. Iya. Coldplay itu dulu pemain musik, musiknya keren gitu, mau main pianonya, gitar semuanya keren kan. Tapi karena era berubah elektronik, sekarang dia ngikut elektronik, Iya. kan? Kalau nggak salah Niji yang sekarang juga elektronik Nah, ya? saya Niji udah nggak ngikutin sih ya Tapi sekarang. memang vokalisnya kan udah keluar Udah ganti si ya. Giring itu. Iya, betul. Saya lihat ya. Tapi ya memang gitu, anak-anak saya aja kalau saya kasih denger musik 90-an, apa sih ini gitu kan? Karena mereka dengernya udah Alan Walker, Iya, terus Marshmello. Lama-lama juga nggak tahu channel TV kali. Iya, Karena yang dilihat pasti, YouTube kan. benar. Dan TV juga apa sih ini gitu, Mas? Iya. Dan apa ya? Mungkin juga dikasih telepon zaman dulu yang diputer nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, jangankan telepon lah, itu kelamaan. Kaset aja. Kita kasih, kamu tahu ini apa? Nggak tahu, Mas. Terus hubungannya kaset sama pensil? Nggak tahu. Hanya orang 90 yang tahu gimana memutar kaset. Dan pasti Kayak lu gitu. pernah ngalamin kaset lu tuh kalau di tempat gua namanya ngelokor, Mas. Ngelokor itu kaset yang udah aut-autan. Nah, lu pernah benerin nggak? Jadi kaset yang udah ditarik dulu ya, semua. terus lu urutin pelan-pelan gitu kan. Habis itu baru pakai pensil. Iya, Jadi iya. ada suatu kejadian nih kalau tape kita jelek nih. Jadi muternya itu nggak seharusnya. Iya, Itu iya. membuat akhirnya si Kusut. pitanya ini kusut nih. Kusut. Nyangkut-nyangkut kan. Nah, Nyangkut. kita harus tarik tuh Iya, pelan-pelan pelan-pelan. nah, itu Iya. di tempatku namanya ngelokor, Mas, Di kasetnya. headnya itu ya, Iya. nyangkut di situ. Iya. Itu kan nanti harus kita benerin tuh, harus kita rapiin lagi Iya, supaya iya, suaranya iya. bagus lagi kan. Dan dulu tuh masih inget nggak zaman pertama kali, mungkin nih di bawah 90 sih, Walkman keluar. Oh, iya. Orang pakai Walkman kemana-mana, Iya. pakai Itu keren banget ya. earphone tuh kayaknya keren gitu ya. Iya. Kalau yang era 90-an mungkin baru-barunya keluar pager ya. Pager itu udah hampir 2000 sih. Hampir 2000 ya, ya, mendekati pager 2000 itu ya. Dan memang nggak efektif sih. Nggak efektif. Makanya nggak lama Saya nggak pernah juga. punya sih, tapi sempat punya sih, cuma agak aneh kan Ya. bacanya karena kita ngasih pesan bacain ke orang yang terima Iya, itu kan, bener. karena agak geli juga yang terima. Harus diketik kan sama dia. Kayak gitu. Ya itulah 90-an. 90-an. Nah, Apalagi ya di 90-an ya, tapi yang jelas di 90-an tuh masih
ngerasain bergelantungan naik bus. Oh iya, wah itu. Sekarang udah nggak bisa lah ya bergelantungan naik bus di pintu, itu nikmatnya minta Wah, ampun. justru kalau Kadang disuruh nggak masuk, bayar. Kalau disuruh masuk dimasuk nggak mau. panas. Iya lah, saya panas gitu ya. Tetap milih bergelantungan. Terus nggak takut loh mas. Padahal Nggak kalau takut. sekarang ngeliat, gila ini serem Iya, amat gitu ya. iya. Tapi zaman itu Iya, kita nggak ada rasa takutnya loh. Eh, Nggak tahu kenapa gitu kita nggak kan. usah bahas umur ya. Tapi mungkin umur ya. Bisa jadi mungkin sih. umur ya. Heeh. Kata orang begitu ya. Iya, Naik terus- motor juga kalau nggak ngebut kayaknya Iya, kurang iya, ini iya, gitu iya. ya. Sekarang Aduh. jalan 90 mikir. Jangan 90 mas, naik motor 60 aja saya udah deg-degan Oh, gitu. saya enggak. Masih ada lah nyali dikit nah, gitu. Itu 90-an, terus habis itu 90-an. Radio lah, radio itu juga Radio. boomingnya di 90-an. Oh, Sahur Sepuh, Brahma Kumbara, serial radio. Ya, Itu ngikutin loh, dan Ya. kita bisa berimajinasi bahwa si tokoh Brahma Kumbara itu bener-bener lagi silat. Benar. Ada lagi satu, kayak nama kucing lu. Trinil. Trinil. Oh, lu nggak tahu ya? Oh, Trinil itu kan horor ya? iya. Iya, tahu. Yang orang Iya, iya. dipotong kepalanya itu. Ceritanya kan gitu, ada orang namanya Trinil. Kalau nggak salah. Trinil. Nah, Jadi ngeri. itu kayaknya ada di mana-mana ya, Iya, zaman iya, itu ya. iya, Itu iya. kalau saya dengerin tuh di depan radio tuh, Mas. Wah, dan radio masih tahu nggak radio transistor yang zaman dulu itu? Iya. Yang- Tapi imajinasi kita udah. Oh, gila itu. Iya. Tapi Keren, memang keren. mungkin waktu itu aku lebih suka nonton dengerin Brahma Kumbara. Brahma itu. Kumbara, iya. Satria Madangkara kan. Iya, terus satu lagi yang Sahur Sepuh. ya Sahur Sepuh itu Brahma Kumbara Oh, itu. Brahma Kumbara. Satu Satu lagi- lagi yang apa pendekar apa yang si Sembara itu apa sih? Iya, tahu. Yang Mak Lampir itu, Mak Iya, Lampir. Mak Lampir. Nah, itulah Oh. pokoknya lupa judulnya. Dan masih inget loh, dulu itu nama ajiannya Lampah Lumpuh. Lampah lumpuh. Terus Serat ajian jiwa. Waringin Sungsang. Waringin Jadi pertama Sungsang. Waringin Sungsang. Iya. Habis itu Serapan Jiwa, ajian Lampah Lumpuh itu udah paling dahsyat lah. Kalau gitu pasti lu suka baca apa ya, komik ini apa, Sembilan Benua, pernah dengar nggak? Oh, kata. Sembilan Benua. Karena kalau Iya, lu iya, suka iya. Brahma Kumbara pasti suka Iya, Sembilan iya, Benua iya, itu. iya, iya. Apa nama komiknya Mas ya? Lupa aku. Iya, Sembilan Pangeran Benua. Matahari kalau nggak salah judulnya. Ya enggak ya, Sembilan Benua itu. Iya, Sembilan Benua, nama jagoannya Sembilan Benua. Tapi judul komiknya itu Wah, lupa. Pangeran Matahari kalau itu dulu kali Mas ya. Oke, kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.